Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wahsyaw yawmal la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haq fala tahurannakumul hayatud dunya wala yahurannakum billahil ghurur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat usia yang panjang, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Dan mudah-mudahan dengan Jumat ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Kita terus takut dengan kebesaran Allah dan kita ridho dengan takdirnya, dan kita terus berusaha untuk beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seraya kita terus bersiap-siap untuk menghadapi, untuk menyambut hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kematian kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di tahun 2020 ini kita umat manusia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ujian terberat adalah adanya COVID-19 yang dampaknya tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita berusaha untuk memahami makna ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang yang tidak sadar akan sebuah ujian, tidak tahu akan jenis, tujuan, serta hikmah dari berbagai ujian tersebut, yang akhirnya ia salah dalam menyikapi setiap ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberi kesenangan oleh Allah, ada juga yang diberi penderitaan, sehingga seringkali orang tidak bisa membedakan apakah saya sedang diuji atau sedang dimuliakan atau dihinakannya. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali orang merasa ketika ia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, ia merasa bahwa dirinya sedang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ia lupa menggunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah.
ia menggunakan hartanya untuk berfoya-foya dan bermaksiat, ia menggunakan kekuasaannya untuk semena-mena, ia menggunakan kewenangannya dengan sewenang-wenangnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada juga orang yang ketika merasa dirinya sempit rezekinya, miskin hartanya, lemah kedudukannya, ia merasa seakan-akan ia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak demikian. Ungkapan yang seperti itu persis apa yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu ia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka ia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, Allah Ta'ala mengingkari manusia yang berkeyakinan seperti itu. Jika Allah meluaskan baginya rizki untuk mengujinya, dia mengira bahwa Allah memuliakannya, padahal tidak demikian. Demikian pula ketika orang sedang menghadapi kesusahan, kesempitan, ia mengira bahwa dirinya sedang dihinakan oleh Allah, padahal tidak demikian. Allah memberikan kenikmatan berupa harta, kekuasaan, jabatan, kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu Allah sedang mengujinya dengan kenikmatan, baik kepada orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Demikian pula ketika Allah menyempitkan rizki seseorang, meletakkan pada jabatan yang tidak penting, kemudian ia tidak berperan banyak dalam kehidupan masyarakat, ia merasa dunianya sempit, padahal Allah sedang mengujinya dengan kekurangan-kekurangan yang itu Allah uji kepada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga semua kenikmatan, penderitaan, hakikatnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita semua. Apakah kita bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau kita juga sabar ketika mendapatkan penderitaan dan kekurangan-kekurangan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk memahami makna ujian, yang kalau kita lihat ujian dari Allah ada dua macam. Yang pertama berupa kesempitan, kekurangan, dan yang kedua adalah berupa kenikmatan, berupa kemuliaan yang nampak kita pandang. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian yang pertama dapat dibedakan menjadi dua. Yang berupa kesempitan, kita bisa saja mendapatkan kesempitan, apalagi di tahun 20 ini di mana ada bencana internasional COVID-19 yang dampaknya begitu luas. Yang berdagang mungkin menjadi sepi, yang memiliki pekerjaan mungkin kehilangan, dan lain sebagainya. Allah uji semua itu dengan kekurangan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kekhawatiran tentang masa depan kita, tentang masa depan bangsa kita, ada kekhawatiran tentang anak-anak kita, ketakutan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, itu adalah ujian dari Allah. Tetapi di balik ujian itu Allah justru memerintahkan kepada kita, fabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian yang kedua dari kesempitan adalah kesempitan di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada kita. Allah memberikan syariat kepada kita untuk dilaksanakan. Semua syariat hakikatnya adalah manusiawi dan bisa kita laksanakan. Tapi kadang-kadang kita menjalankan syariat itu banyak cobaannya. Melaksanakan sholat ada gangguan, melaksanakan puasa ada gangguan, baik yang datang dari dalam diri kita ataupun dari orang-orang kafir. Demikian juga dalam melaksanakan ibadah haji, ada cobaan yang kita hadapi. Apalagi pada tahun ini, karena adanya virus, maka tidak bisa menjalankan ibadah haji sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kesulitan itu datang baik yang bersifat alami, juga kesulitan itu datang yang bersifat gangguan dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sehingga kadang kita merasa sempit dalam menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu marilah kita terus bersabar, kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita terus jaga kondisi keamanan, stabilitas keamanan kita jaga agar kita bisa nyaman untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita terus bersabar ketika kita mengalami kesulitan dalam menjalankan syariat Islam. Kita terus berjuang untuk menciptakan kondisi agar situasi kita menjadi kondusif untuk menjalankan syariat Islam. Dan kita berbahagia hidup di negeri Indonesia yang aman, tentram, dan damai. Dan ini harus kita jaga agar kita bisa menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ujian yang kedua adalah ujian berupa kesenangan dan kelapangan. Ujian jenis yang kedua ini kelihatannya menyenangkan, tetapi justru lebih berat. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kecukupan harta, padahal ia tidak kerja keras, ia berbuat biasa-biasa saja, tetapi mudah sekali mendapatkan rezeki. Ada orang yang diuji dengan jabatan dan kekuasaan, padahal kemampuannya biasa, bekerjanya juga biasa, tetapi ia diberi kedudukan yang tinggi. Ini adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami uji kamu semua dengan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan sebagai satu ujian, dan semua kamu akan dikembalikan kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah terus bekerja keras, terus berjuang dalam situasi baik kita menderita, kita kekurangan, dengan terus bersabar, atau mungkin kita diuji oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan, dan kedudukan serta kemenangan yang kita miliki. Itu adalah ujian. Bagaimana dengan semua itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang pertama banyak yang lolos,
Banyak orang yang menderita kemudian ia bersabar mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun banyak orang-orang miskin tetap kafir dan meninggalkan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang menderita bukan lari ke masjid tetapi justru lari ke tempat-tempat maksiat. Berat. Lebih berat lagi ketika Allah uji dengan kedudukan yang kita miliki, dengan kewenangan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, "Mal faqra ahsya alaikum." Bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan akan dirimu. Walakinni ahsya antubsatu alaikumud dunya. Akan tetapi aku lebih khawatir kepadamu ketika dunia dibukakan untukmu. Kama busitot ala man qablakum, sebagaimana telah dibukakan dunia ini kepada orang-orang sebelum kamu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Mereka kemudian berfoya-foya, berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan dunia itu, sebagaimana kamu juga bermegah-megahan seperti mereka. Wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian dunia ini menghancurkanmu, mencelakakanmu sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah melalui khutbah yang singkat ini kita berusaha untuk memaknai ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang dilanda kekurangan, penderitaan, marilah kita terus bersabar akan nikmat, akan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sabar itu balasannya adalah surga. Dan kalau Allah hari ini berikan kenikmatan kepada kita dengan harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, jabatan, marilah kita gunakan semua itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meninggikan agama Allah di muka bumi ini. Dan kita terus bersyukur menggunakan kenikmatan itu untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah di surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma fir lana wali walidina wali ihwadina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا واعتدلوا ولا تختلفوا. أقيموا صفوفكم رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.